Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Kita mulai dengan kabar dari Liga Belanda, di mana seorang striker keturunan menunjukkan performa tajam dan berharap mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Siapa dia? Dan bagaimana peluangnya? Berikut ulasannya. Mauro Zylstra masih menunggu panggilan dari timnas Indonesia. Mauro saat ini bermain di tim Volendam U21 dan berposisi sebagai striker. Bersama timnya tersebut, dia tampil solid dengan catatan 9 gol dan 3 assist dari 12 pertandingan. Sang pemain memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Namun, sampai saat ini panggilan ke timnas tersebut belum datang. Mauro Zylstra menjelaskan bahwa dukungan dari supporter Indonesia terus datang. Menurutnya, dia bisa menjadi salah satu kandidat yang memberikan kontribusi di timnas Indonesia. Apalagi dia sudah mendapatkan promosi ke tim senior Volendam saat ini. Di tangan Patrick Kluivert, tentu hal itu akan jadi pertimbangan untuk memanggilnya ke skuad Garuda. Aku juga sering mendapatkan pesan dari Indonesia, aku juga bermain dengan baik musim ini, mencetak 9 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan. Aku lakukan dengan baik dan sekarang berada di tim senior juga, kata Mauro Zylstra. Pemain berusia 20 tahun ini melanjutkan bahwa saat ini dia masih menunggu proses selanjutnya, namun dia yakin akan terus mendapatkan dukungan agar bisa bergabung ke skuad Garuda. Tentunya ada proses yang harus dilewati sebelum bisa berseragam timnas dan berlaga di ajang internasional. Jadi aku juga berprogres dengan baik bersama klub. Jadi semoga PSSI juga melihat itu dan supporter selalu mendukung saya, ujarnya. Mauro menambahkan bahwa dia akan terus memantau proses ini. Saat ini PSSI sedang memprioritaskan Ali Romeni untuk segera menjadi WNI dan bergabung ke skuad Garuda. Selain itu, keputusan memberikan rekomendasi saat ini berada di tangan Patrick Kluivert. Ia berharap semua proses berjalan lancar dan bisa segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi ya, masih menunggu dan juga akan segera mengobrol dengan Fardi Bahdim untuk bertanya bagaimana dengan proses saya. Yang aku tahu mereka PSSI menginginkan aku, tapi kapan aku ke sana juga belum tahu, ujarnya. Utak-atik starting 11, Timnas Indonesia versus Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Starting 11 Timnas Indonesia kemungkinan akan berubah seiring pergantian pelatih dari Shin Tae-yong yang terbiasa dengan 3-4-3 kepada Patrick Kluivert fanatik 4-2-3-1. Gambaran baru di Timnas Indonesia berpeluang terlihat ketika kembali melanjutkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu bakal meladeni perlawanan Timnas Bahrain dalam partai ke-8 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Pusat. Lini belakang dan juga tengah lini belakang Timnas Indonesia harus diisi oleh para pemain terbaik. Maka kuartet Kevin Dix, Jay Itzes, Smith Hilgers, dan Kelvin Verdong menjadi opsi paling ideal. Sementara Martin Paes akan tetap berdiri di bawah mistar gawang Timnas Indonesia. Double pivot ini di lini tengah kemungkinan akan menjadi milik Tom Hai dan pemain yang sedang dinaturalisasi PSSI untuk Timnas Indonesia, Hairo Riedewald. Riedewald juga bakal menjadi gelandang jangkar Timnas Indonesia, sedangkan Tom Hai dapat berperan sebagai gelandang box to box demi lebih dekat ke lini pertahanan lawan untuk memaksimalkan umpan-umpan terukurnya. Daya serang 3 gelandang serang dapat diisi oleh Ragnar Oratmangun sebagai gelandang sayap kanan, Ivar Jenner gelandang serang, dan Rafael Struijk gelandang sayap kiri. Keberadaan Ivar Jenner juga sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Dengan posturnya yang mencapai 188 cm, gelandang berusia 21 tahun ini dapat berduel dengan pemain-pemain Australia yang memiliki fisik keunggulan. Sementara posisi Ragnar Oratmangun kemungkinan tidak tergantikan di Timnas Indonesia, sedangkan Rafael Struijk sudah banyak tahu tentang sepak bola Australia sejak berkarir di Brisbane Roar mulai musim ini. Lini depan satu-satunya posisi di lini depan Timnas Indonesia kemungkinan akan menjadi milik Oli Romeni yang masih dalam tahap perpindahan kewarganegaraan. Striker yang baru dibeli klub Inggris Oxford United dari FC Utrecht itu sebenarnya lebih sering bermain sebagai penyerang sayap kanan. Namun ia juga bisa ditempatkan sebagai striker tengah. Jika naturalisasi Romeni belum usai, ujung tombak Timnas Indonesia dapat diisi oleh satu di antaranya adalah Ragnar Oratmangun atau Rafael Struijk yang bisa didorong lebih ke depan. Utak-atik starting 11 Timnas Indonesia versus Australia, di mana Timnas Indonesia dengan
4-2-3-1, yaitu adalah Martin Paes, Kevin Dix, Jay Ilses, Miss Hilgers, Calvin Verdong, Tom Hai, Hairo Riedewald, Ragnar Uratmangun, Ivar Jenner, Rafael Strik, dan juga Ole Rummenigge. Pelatih China Branko Ivankovic tak luput menyoroti timnas Indonesia yang melakukan pergantian pelatih untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini tim Merah Putih memasuki era baru karena akan dipimpin oleh Patrick Kluivert. Tak ayal Branko Ivankovic memberikan sorotan. Disebutkan pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert menunjukkan hasrat timnas Indonesia lebih serius untuk lolos ke ajang Piala Dunia 2026. Indonesia juga melakukan pergantian pelatih yang menunjukkan mereka makin serius dan percaya diri, ucap Branko. Adapun timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Namun skuad Garuda tidak bisa bersantai. Pasalnya 3 tim lain di bawahnya yakni Arab Saudi, Bahrain, dan China juga memiliki koleksi poin yang sama dengan timnas Indonesia. Maka dari itu semua bisa berubah andai Jet Ises dan kawan-kawan gagal meraih poin di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Selanjutnya, rencana besar Patrick Kluivert mulai membuat Bahrain dan China resah menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Strategi apa yang sedang dia siapkan? Ya, mari kita bahas lebih dalam. Bahrain dan China makin resah, Patrick Kluivert siapkan rencana besar ini untuk timnas Indonesia. Tahun lalu, timnas Indonesia mencatatkan sejumlah prestasi gemilang berkat kontribusi luar biasa dari Erick Thohir dan juga Shin Tae-yong. Kedua sosok itu memang menjadi kunci utama di balik kesuksesan yang diraih Garuda dalam berbagai ajang internasional. Namun, di awal tahun ini, Erick Thohir dan juga Shin Tae-yong harus berpisah, memulai perjalanan masing-masing dengan tantangan baru. Kini, Erick Thohir juga kembali memimpin upaya pembenahan sepak bola Indonesia dengan menggandeng sosok legendaris Patrick Kluivert. Dengan pengalaman luar biasa, baik sebagai pemain maupun pelatih, Patrick Kluivert hadir untuk membantu Erick Thohir dalam memajukan sepak bola Indonesia. Dalam 2 tahun ke depan, keduanya akan bekerja sama dengan visi besar untuk membangun tim yang lebih kuat dan juga kompetitif. Melihat latar belakang keduanya, tak diragukan lagi bahwa mereka memiliki kapasitas untuk membawa perubahan besar dan mengangkat prestasi sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan kolaborasi ini, harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah. Meskipun banyak kritik, ia memutuskan untuk melangkah dengan menggantikan Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert, mantan pelatih timnas Curaçao dan juga legenda sepak bola dunia. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan para fans mulai menunjukkan rasa percaya kembali kepada Erick Thohir. Mereka yakin bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, termasuk peluang lolos ke Piala Dunia. Erick Thohir dan juga Patrick Kluivert kini berkolaborasi untuk merancang masa depan sepak bola Indonesia, di mana kepercayaan publik pun mulai tumbuh seiring dengan keyakinan bahwa rencana besar ini akan membuahkan hasil yang memuaskan. Hal ini juga yang nampaknya akan membuat Bahrain dan China semakin resah. Lah, kok bisa? Iya, Erick Thohir dikenal sebagai sosok dengan jaringan yang sangat luas di dunia sepak bola. Hubungan dekatnya dengan tokoh-tokoh penting dalam sepak bola internasional menjadi bukti nyata pengaruhnya. Salah satunya adalah kedekatannya dengan Gianni Infantino, presiden FIFA saat ini. Selain itu, Erick Thohir juga memiliki hubungan yang erat dengan sejumlah legenda sepak bola dunia seperti Roberto Carlos, Marco Materazzi, Eric Abidal, dan Juan Sebastian Veron. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimilikinya, Erick Thohir dipandang sebagai sosok yang mampu membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia sekaligus memperkuat posisinya di kancah sepak bola dunia. Selama menjabat sebagai Ketua PSSI, Erick Thohir memang menghadapi tantangan besar dalam mendatangkan pemain keturunan yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal ini wajar mengingat level pemain-pemain keturunan yang diincar seperti Ian Madsen dan juga Pascal Strik yang sangat tinggi dan mereka memiliki banyak pilihan dari negara Eropa. Meskipun ada yang meremehkan kemampuannya sebagai pelatih, Kluivert sejatinya memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar dalam dunia sepak bola, khususnya di Eropa. Sebagai seorang legenda sepak bola, Kluivert juga sangat dihormati di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa. Reputasi ini tentu saja bisa menjadi faktor penentu dalam menarik pemain keturunan yang memiliki kualitas tinggi untuk bergabung dengan timnas Indonesia.